Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 2022011003. Program studi sistem komputer. Baik, dalam video ini saya akan praktikum router dengan menggunakan aplikasi Cisco. Baik, pertama-tama kita akan membuka aplikasi Cisco. Jadi, inilah tampilan aplikasinya. Nah, di sini saya akan menggunakan satu buah router dan 3 buah switch. Masing-masing switch itu terhubung 6 buah PC. Pertama-tama kita akan memilih router. Di sini saya memilih router PTMT. Saya meletakkannya di sini. Nah, setelah itu saya akan mengaturnya. Kita klik satu kali, kemudian kita matikan router tersebut. Kita menggunakan 3 buah switch. Jadi pada router ini kita butuh 3 port. Di sini saya memilih PT Router NM1CFA. Nah, setelah selesai, kita aktifkan kembali, kemudian kita close. Setelah itu kita pilih switch. Nah, setelah kita pilih switch, kita akan mengaturnya juga sama seperti pada router tersebut. Pertama-tama kita mematikannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, setiap switch itu terhubung 6 buah PC. Jadi kita membutuhkan 7 port pada switch tersebut. Mengapa 7? Karena 6 port untuk PC dan 1 port untuk router. Di sini kita memilih PT Switch NM1CFA. Kita letakkan ke sini. Jadi kita menyediakan port tergantung kebutuhan kita. Misalnya kita hanya membutuhkan 4, kita sediakan 4 port. Nah, setelah selesai, kita menghidupkannya kembali. Setelah itu kita close. Kemudian kita memilih PC. Di sini kita meletakkannya sesuai dengan keinginan masing-masing. Kita memilih 6 buah PC. Kembali lagi, jadi modelnya itu sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, setelah selesai, di sini pada PC ini saya akan mengatur namanya. Pada PC ini saya memberi nama Andika. PC kedua saya akan memberi nama PC Arvina. Dan PC ketiga saya beri nama Firdawati. Dan ini saya beri nama PC Aswar. Selanjutnya saya beri nama PC Sikra. Dan PC terakhir ini saya beri nama Khairunil. Nah, setelah selesai, kan tadi saya mengatakan kita membutuhkan 3 switch. Nah, setelah selesai, kita atur juga namanya pada switch ini. Di sini pada switch kelompok 2 ini saya beri nama PC Amelia.
Di sini kita ganti dulu ya. Di sini switch kelompok 2. Dan di sini switch kelompok 1. Dan di sini switch kelompok 3. Setelah selesai, kita atur di sini namanya. Di sini saya mengaturnya sebagai PC Amelia. Setelah itu, di sini saya beri nama PC Makfira. Di sini saya atur sebagai PC Anwar. Selanjutnya di sini PC Gilang. Pada PC kelima ini saya beri nama PC Eli. Dan PC terakhir ini saya beri nama PC Suci. Begitupun dengan switch kelompok 3. Pada PC pertama ini saya beri nama PC Anissa. PC kedua ini saya atur sebagai PC Ashabul. Dan di sini saya beri nama PC Wais. Dan di sini saya beri nama PC Wilda. Terus PC kelima ini saya beri nama PC Andi Farsha. Kemudian PC terakhir ini saya beri nama PC Andi Vera. Nah, setelah selesai, di sini kita akan mengatur sama seperti tadi. Kita atur menjadi 7 port. Terus kita mengaktifkannya kembali, terus kita close. Begitupun dengan switch kelompok 3. Kita matikan, baru kita memilih berapa port yang kita butuhkan. Kemudian kita aktifkan kembali, kemudian kita close. Setelah semuanya selesai, kita atur begini. Kemudian kita akan atur IP-nya masing-masing. Pertama pada PC switch kelompok 1. Pada PC Andika ini kita akan beri sebuah IP. Pertama kita akan klik 1 kali dan kita masuk ke desktop. Kemudian kita pilih IP configuration. Kemudian di sini kita memilih statis. Kemudian kita atur IP-nya, kita menggunakan 192.168.10.2. Kemudian kita klik pada subnet mask. Dan pada default gateway-nya kita memberinya 192.168.10.254. Setelah kita atur begini, kita close, kemudian kita beralih ke PC selanjutnya. Langkah-langkahnya sama, kita klik 1 kali dan kita pilih desktop, kemudian IP configuration. Di sini pada PC Arvina ini kita memberi IP 10.4. Subnet masknya kita klik 1 kali, akan muncul otomatis. Default gateway-nya sama seperti pada PC Andika. Kemudian kita close, kemudian kita beralih lagi ke PC selanjutnya. Langkah-langkahnya sama. Pada PC Firdawati ini kita beri IP 10.7. Default gateway-nya pun sama. Kita close, kemudian kita beralih ke PC selanjutnya. Kita pilih desktop, kemudian IP configuration.
pada PC Aswar ini kita beri IP 10.9. Kemudian kita close. Begitupun dengan PC Sikra. Di sini pada PC Sikra ini kita memberi IP 10.16. Setelah selesai kita close, kemudian pada PC Khairunil kita atur juga IP-nya. Pada PC Khairunil ini saya memberi IP 10.19. Default gateway-nya pun sama. Kita close. Nah, setelah selesai kita atur IP-nya, kemudian kita sambungkan ke switch. Kita pilih kabel, kita klik kabel hitam ini, kemudian kita klik pada PC yang ingin kita sambungkan ke switch. Kita pilih Fast Ethernet, kemudian kita sambungkan, kita klik, kita pilih Fast Ethernet lagi, kemudian kita pilih kabel lagi. Kita sambungkan ke PC yang ingin kita sambungkan ke switch. Langkah-langkahnya sama seperti PC yang pertama. Kita lakukan sampai selesai. Nah, setelah selesai begini, kita beralih ke PC switch kelompok 2. Pertama kita klik PC Amelia, kemudian kita atur IP-nya. Cara mengatur IP-nya itu sama dengan PC switch kelompok 1. Pertama kita klik, kemudian kita ke desktop, kemudian kita pilih IP configuration. Nah, pada IP switch kelompok 2 ini, kita akan mengatur 192.168.20.1. Subnet masknya sama, kita klik akan muncul otomatis. Di sini pada default gateway ini kita menggunakan 192.168.20.254. Kita close. Kita atur semuanya seperti pada yang dilakukan pada PC kelompok 1. Kita gunakan 192.168.20.8. Subnet masknya otomatis dan di sini sama 8.20.254. Kemudian kita close, kita atur PC Anwar. Langkah-langkahnya juga sama ketika kita mengatur IP PC yang lain. Di sini pada PC Anwar ini kita memberi IP 20.13. Setelah selesai kita close, kemudian beralih ke PC selanjutnya. Pada PC Gilang ini saya memberi IP 20.17. Kita close, kemudian beralih lagi ke PC selanjutnya. Lakukan ini sampai semua PC mendapatkan IP-nya masing-masing. Pada PC ini kita memberi IP 20.18. Kita close. Nah, kita beralih ke PC terakhir pada switch kelompok 2. Kita beri 20.20. Kita close. Nah, setelah selesai, kita akan menyambungkan PC ini ke
switch. Caranya sama seperti pada switch kelompok 1. Kita pilih kabel, kemudian kita klik satu kali, kemudian kita pilih fast Ethernet 0. Kita klik ke sini dan kita pilih port yang tersedia. Jangan sampai portnya ini tertukar. Ikuti langkah-langkahnya ya. Sampai selesai. Sampai semua PC terhubung ke switch. Ketika kita sudah memilih port yang di sini pada switch akan hilang otomatis karena port itu tidak tersedia lagi. Nah, setelah switch kelompok 2 ini selesai, selanjutnya kita beralih ke switch kelompok 3. Pada PC Anissa ini kita atur IP-nya sama seperti pada PC switch kelompok 1 dan switch kelompok 2. Kita klik satu kali pada PC yang ingin kita beri IP, kemudian kita beralih ke desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita memilih statis. Kita atur IP-nya 192.168.30.3. Subnet masknya kita klik satu kali, akan muncul otomatis. Kemudian default gateway-nya ini kita menggunakan 192.168.30.254. Kemudian kita close. Kita beralih ke PC selanjutnya. Langkah-langkahnya sama. Pada PC Asabul ini kita beri IP 30.5. Subnet masknya sama dan default gateway-nya pun sama pada PC kelompok 3. Kita close, kemudian beralih kepada switch selanjutnya. Kita beri IP 30.11. Setelah selesai kita close, kemudian kita beralih ke PC selanjutnya. Langkah-langkahnya sama. Pada PC Wilda ini kita beri 30.12. Subnet masknya pun sama dan default gateway-nya pun sama karena berada di switch yang sama. Setelah selesai kita close, beralih ke PC selanjutnya lagi. PC Andi Farsha ini saya beri IP 30.14. Subnet mask yang sama dan default gateway-nya pun sama. Kita close, kemudian kita beralih ke PC selanjutnya. Ini adalah PC terakhir pada switch kelompok 3. Pada PC Andi Vera ini saya memberi IP 30.15 dengan subnet mask yang sama. Kemudian default gateway-nya pun sama. Kita close. Nah, setelah selesai kita mengatur IP pada masing-masing PC, selanjutnya kita sambungkan lagi kepada switch. Langkah-langkahnya sama seperti pada switch kelompok 2 dan switch kelompok 1. Pertama-tama kita pilih kabel, kemudian kita klik satu kali pada PC yang ingin kita sambungkan ke switch. Kita pilih fast Ethernet, kemudian kita pilih port di sini fast Ethernet. Begitupun dengan PC yang lainnya. Sampai selesai, sampai PC ini terhubung ke switch.
Nah, setelah semua kita sambungkan, selanjutnya langkah-langkah apa lagi? Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan switch kelompok 1, switch kelompok 2, dan switch kelompok 3 kita sambungkan ke router. Seperti yang saya katakan tadi, masing-masing switch ini kita menyediakan 7 port, 6 untuk PC dan 1 untuk router. Jadi selanjutnya kita pilih kabel lagi, kemudian kita klik pada switch ini, kita pilih port yang tersedia. Selanjutnya kita tarik ke router. Kita pilih fast Ethernet 0. Begitupun dengan switch kelompok 2 dan switch kelompok 3. Nah, setelah selesai, kita akan mengatur routernya. Kita klik satu kali, kemudian kita pilih config. Nah, di sini kita pilih config, kemudian kita klik RIP. Dan di RIP ini kita akan memasukkan IP-nya. Pertama-tama kita akan masukkan IP switch kelompok 1, yaitu 192.168.10.254. Kemudian kita klik add. Nah, otomatis di sini akan muncul IP yang telah kita input. Kemudian kita akan menginput lagi 192.168.20.254. Kemudian kita klik lagi add. Di sini sudah tertambah ya. Kemudian kita tambah lagi 192.168.30.254. Kita klik add. Nah, di sini sudah muncul semua ketiga-tiga switch itu. Kemudian kita beralih ke fast Ethernet 0. Pada fast Ethernet 0 ini kita tadi menyambungkannya ke switch kelompok 1. Jadi switch kelompok 1 itu IP-nya adalah 192.168.10.254. Subnet masknya itu sama. Terus kita menceklis ini on. Setelah selesai kita close. Nah, sudah berubah warna tanda panahnya. Mengapa switch kelompok 2 dan switch kelompok 3 tidak berubah? Karena tadi kita hanya mengatur pada switch kelompok 1. Kita kembali lagi ke router, kemudian kita pilih fast Ethernet 1/1, 1/0, kemudian kita klik on. Kita masukkan IP-nya di sini 192.168.20.254. Setelah itu kita memilih subnet mask. Setelah selesai kita beralih ke fast Ethernet. Selanjutnya untuk switch kelompok 3. Kita masukkan 192.168.30.254. Subnet masknya pun sama. Setelah itu kita on-kan di sini. Nah, setelah on kita close. Akan berubah warnanya. Setelah selesai kita sambungkan begini, kita mencoba ngeping. Kita klik satu kali, kemudian kita pilih ke desktop, pilih command prompt, kemudian kita ketik ping 192.168.10.2. Kita enter. Nah, ketika muncul tulisan begini, reply from, itu tandanya berhasil. Coba kita ping lagi, ping 192.168.10.19. Enter dan berhasil. Coba kita ping 192.168.20.254.
Nah, pada switch kelompok 2 ini juga kita berhasil ngepingnya. Kemudian kita mencoba ping 192.168.30.5. Nah, pada switch kelompok 3 ini juga sudah berhasil. Baik, itulah sempat yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.